Hari ini spesial banget. Daniel tetangga kamu menghadirkan dua orang musisi dari dua ekstrim yang berbeda. Yang satu ngerok banget, yang satu adem banget. Tapi saat ini mereka bersatu untuk menyatukan negara ini melalui sebuah gerakan. Ini dia Ahmad Dhani dan Haddad Alwi. Kecintaannya dan keresahannya terhadap Indonesia membuat Haddad Alwi tergerak untuk menciptakan gerakan Indonesia Serasi. Di pembicaraan kita kali ini, gue berharap kalian bisa melihat bagaimana kita menyikapi perbedaan. Inilah perbincangan gue dengan tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Langsung aja kalau gitu, ini dia Haddad Alwi dan juga Ahmad Dhani. My goodness, ini Ahmad Dhani yang kedua kalinya kita interview, dan kalau misalnya sama Mas Haddad ini pertama kalinya, tapi kita kesini sebenarnya gara-gara ini Mas Haddad. Jadi ngeliat Mas Haddad nih kayak lagi gencar banget mempromosikan Indonesia Serasi gitu ya. Bahkan pakai anak-anak kita, anak-anak Indonesian Idol. Ya kan ada Kamasean, habis itu ada Kevin juga gitu kan untuk jadi penyanyinya gitu. Nah makanya jadi begitu udah mulai nyenggol-nyenggol Indonesian Idol, gue langsung kayak terbakar gitu hatinya. Ada apa? Cie. Iya. Kalau misalnya boleh tahu Mas Haddad, apa sih ini gerakan Indonesia Serasi ini? Iya. Sebetulnya ini sebuah gerakan sederhana yang saya yakin bukan hanya saya dan kawan-kawan, tapi banyak termasuk Mas Daniel, Mas Dhani, dan yang lain punya keprihatinan yang sama. Siapapun dari golongan manapun, dari aliran manapun, punya, saya yakin banyak sekali yang punya keresahan, punya kegerahan melihat maraknya caci maki, nyinyir, ketidakcocokan sesuatu disampaikan dengan kemarahan, dengan menjelekkan, bahkan mungkin fitnah, dan sebagainya. Nah, berangkat dari situ kita ingin membuat sebuah gerakan, sekali lagi saya katakan gerakan sederhana, mempengaruhi emosi dari bangsa ini melalui seni. Alhamdulillah saya kan berkecimpung di bidang seni kan lebih dari 20 tahun. Kita tahu bahwa pada dasarnya dampak dari sebuah lagu itu luar biasa. Ya. Luar biasa dampak sebuah lagu itu. Nah, terus kita berpikir ayo kita buat lagu yang indah, yang bisa dinikmati, yang isinya itu mengajak perdamaian, terus menyampaikan bahwa beda itu enggak apa. Makanya slogan kita itu beda tak mengapa. Beda tak mengapa Beda gitu tak ya. mengapa. Dan salah satu dari supporter si Indonesia Serasi ini yang videonya juga muncul juga, yaitu Ahmad Dhani gitu. Bro, lu seberapa, kayak tadi kan ada kesebut ya, ada prihatinnya kepada negara kita dengan orang-orang pada julid dan lain-lain, mulai ada satu golongan itu kayaknya mulai menjatuhkan golongan yang lain, dan golongan yang lain juga menjatuhkan golongan. Jadi kayak lu sendiri sebenarnya seberapa hatinya sendiri, seberapa prihatin sama keserasian Indonesia ini sendiri gitu? Ya sebenarnya semua ini terjadi dimulai efektif ya. Efektif itu dimulai 2014. Bukan saya bilang bahwa semenjak Bapak Presiden Jokowi jadi presiden, bukan. Tapi emang dimulai 2014 semuanya ini faktanya ya. Ada semacam yang saya selidiki, benar-benar riset bersama teman-teman itu memang ada. Saya nggak bisa sebut ininya ya, nama gerakannya cukup terkenal gitu. Jadi melalui medsos itu mereka berhasil menghasut bahwa seolah-olah ini yang benar dan ini yang salah. Jadi ya kita ketahui lah di dalam Islam pun di Indonesia kan ada NU, ada Muhammadiyah, ya.
Ya, ada macam-macam, ada banyak kan dalam Islam itu. Jadi saya lebih spesifik memfokuskan pada Islam karena memang yang lebih ribut tuh, yang lebih diributkan tuh di Islam ya. Karena semenjak 2014 itu ada satu golongan ormas, satu golongan Islam yang menganggap ormasnya yang paling benar. Ini yang kita sayangkan gitu, karena terus terang ketika ada salah satu ormas atau golongan Islam tertentu yang menganggap ormasnya yang paling benar, kiainya yang paling benar, habibnya yang paling benar, itu pasti membuka front kepada golongan-golongan yang lain gitu loh. Nah, memang ini semacam ada amplified-nya kalau kita tahu, sering dengar kata buzzer itu ya, makanya sampai Daniel mungkin nggak tahu ya, sampai di MUI itu buzzer itu sampai diharamkan. Oh wow. Jadi saking komunitas ini benar-benar meresahkan ya, sampai akhirnya MUI itu memberikan fatwa bahwa buzzer-buzzer ini haram karena memang mereka ini memang mengamplify itu. Ya, ketika satu golongan menganggap dirinya atau golongannya atau ormasnya, kiainya, habibnya yang paling benar, di-amplify sama buzzer-buzzer ini, ya semakin terbakar dong yang lain-lain. Nah, ini yang saya lihat sih dari ini gitu loh. Karena sosial media ya basically ya. Melalui sosial media kan dulu 2004 waktu SBY jadi presiden kan belum ada. Belum ada Twitter, belum ada Instagram IG, dan belum ada lain-lain. Instagram ya. Facebook udah ada. Bahkan belum 2004 belum ada Facebook loh 2004 ya kan. Ya artinya semenjak 2014 itu memang hampir semua platform digital sosial media itu lengkap lah ya. Jadi sehingga kalau digunakan salah ya jadi salah gitu. Kalau digunakan benar ya jadi benar. Cuman disitulah ada upaya, memang menurut saya ini memang upaya memecah belah sebenarnya. Menurut saya ini upaya memecah belah. Nah, upaya pecah belah ini saya nggak tahu tujuannya apa, ya pasti ada tujuan politiknya, karena seperti kita tahu nggak mungkin nggak ada tujuan politik memecah belah sehingga kita tidak serasi, Beb ya. Makanya Habib ini terpaksa turun gunung untuk supaya bikin Indonesia serasi, karena ketika dipecah belah ya pasti nggak serasi karena ada perang terbuka ya, perang terbuka di medsos, perang terbuka di macam-macam. Padahal sebenarnya kita ini sebagai umat Islam itu harusnya sudah mulai belajar bahwa berbeda itu adalah sunatullah. Itu yang belum dipahami. Jadi ketika ada ya kalau masyarakat biasa ya, kalau ustadz kampung, kalau anak-anak kampung, kalau anak-anak Karang Taruna bilang alirannya yang paling benar, kita maklum-maklum saja. Namanya juga awam. Tapi kalau udah jadi menteri, udah jadi tokoh nasional, berbicara cuman ormas ini yang paling benar, nah itu bahaya, efeknya bahaya sekali. Itu menjadi catatan sejarah nanti di kemudian hari bahwa orang-orang seperti ini memang nggak layak memimpin, nggak layak menjadi pejabat, karena tidak ada jiwa kenegaraannya. Ketika seorang itu menjabat sesuatu, menjadi pejabat publik yang cukup strategis, harusnya ketika menjabat dia tidak boleh menjadi bagian lagi daripada ormasnya yang lalu. Karena dia menjadi milik semua sebenarnya. Apalagi presiden ya. Presiden nggak boleh berpihak. Saya rasa memang ada yang perlu diperbaiki dalam cara-cara berdialektika pejabat-pejabat kita ini, bagaimana caranya supaya mereka menghilangkan cap mereka gitu saat ketika mereka sudah menjadi pejabat publik. Karena bukannya ketika menjadi pejabat publik mereka malah menghabisi ormas-ormas yang lain gitu loh. Itu yang bikin kita jadi nggak serasi gitu loh. Nah, tugas kita di sini dengan Habib bagaimana itu bisa serasi lagi dengan memberikan pengertian-pengertian kepada masyarakat bahwa ketika ada salah satu golongan Islam ya, sekte atau yang Islam ini kan memang ada dua ya, besar ya. Daniel mungkin belum tahu, saya ceritakan sejarah dulu. Islam itu dari awal memang pecah dari dua besar, satu Sunni, satu Syiah. Nah, di antara Sunni-Sunni ini ada sekte lagi. Di antara Syiah pun juga ada sekte banyak sekali. Ya.
Ya juga ada sekte Syiah juga ada yang mungkin tidak bisa dianggap sesat karena memang alirannya. Tapi kan kita kan nggak bisa bilang bahwa satu sekte ini sesat terus kita Syiahkan. Ya, sama seperti juga di Sunni juga. Ya. Nah, ketika kita paham bahwa Sunni dan Syiah itu pun mempunyai banyak sekte yang banyak juga. Nah, disitulah kita tidak boleh mengklaim sekte atau aliran yang paling benar. Nah, kalau awam sih nggak apa-apa ya. Seperti aku bilang tadi, kalau ustadz di kampung ya, anak-anak di kampung, orang taruna nganggap aliran yang paling benar, nganggap ormas yang paling benar itu nggak apa-apa. Tapi ketika menjadi pejabat publik itu udah nggak boleh karena itu akan memecah belah jadinya gitu. Gue sempat baca buku pengarangnya Ahelwa kalau nggak salah, Journey, namanya apa sih, Love, pokoknya A Journey to the Heart of Islam. Itu tagline-nya. Cuman gue lupa. Orang bule yang bikin? Orang bule, Okay. betul. Orang Arab actually. Orang Arab. Dan abis itu pas gue lagi baca itu, dia bilang biasanya non-muslim sama muslim bisa duduk semeja ngobrol. Tapi ketika muslim sama muslim tapi beda aliran, gak mungkin, jangan harap mereka duduk semeja untuk ngobrol gitu. Mungkin kayak tadi kali soal Sunni sama Syiah itu gitu. Ketika itu udah gontok-gontokan. Kalau misalnya menurut Mas Haddad sendiri gimana untuk soal itu? Apakah Muslim sama Muslim itu sesensitif itukah kalau misalnya sampai ketemuan dengan aliran yang berbeda banget gitu daripada sama non-Muslim? Iya. Kalau soal ekstremisme atau soal cara berpikir yang kaku, saya rasa bukan hanya di Muslim. Di semua agama ada perpecahan semacam itu dan ada yang sangat keras. Betul. Mungkin fundamentalis kali ya, lebih tepat ya. Fundamentalis atau cara berpikir yang cepat tadi, yang kalau Mas Dhani bilang kayak artinya orang-orang yang apa bahasanya Mas ini di kampung ya? Ya, awam lah. Awam lah, kita pakai awam. Nah, tapi begini masalahnya. Memang benar, dengan adanya medsos itu, akhirnya setiap orang yang awam pun akhirnya menjadi ustadz. Seolah-olah mewakili Islamnya, mewakili alirannya. Saya setuju bahwa silahkan Anda berbeda. Silahkan. Nggak mungkin sampai hari kiamat pun nggak akan bisa satu semuanya ini. Baik agama maupun aliran-aliran dalam agama. Di semua agama. Right. Termasuk ketika berbangsa. Silahkan. Saya waktu bertemu dengan Mas Dhani, bertemu dengan beberapa orang, saya sampaikan, saya datang ke sini, saya tidak ingin berbicara tentang bagaimana pendapat Anda tentang si fulan atau aliran ini, atau partai ini, atau pilihan politik yang ini. Enggak, sama sekali enggak. Karena buat saya, silahkan berbeda. Tetapi tolong berbedalah dengan yang santun. Kalau mau berdebat, apa nggak boleh-boleh, tapi berdebatlah dengan argumentasi dan dengan cara yang santun. Karena begini, semua kan mengklaim, ngotot sedemikian rupa, baik yang lembut maupun yang keras, punya klaim bahwa saya cinta sama negeri ini. Ya. Saya ingin bangsa ini maju. Dan kita harus husnudzon, kita harus berprasangka positif. Betul. Bahwa mereka semua ini punya hak yang sama untuk memajukan negeri ini. Jadi kalau saya nggak berpikir kalian di golongan manapun juga, kalian mau milih partai manapun juga, kalian saudaraku, ayo kita berbicara yang baik. Sepertinya kan sudah sering dibicarakan, kita bersaudara, NKRI, terus cinta. Tapi tolong dong, jangan cuma jadi slogan. Ya. Ketika Anda berbicara, jadi begini Mas Dhani, Mas Anil, orang yang sering menghina, udahlah buat saya, buat kita kalau menurut saya, tidak ada orang yang suka menghina kecuali orang-orang yang hina. Kalau orang mulia, dia tidak akan mudah menghinakan orang lain. That's so good. Kalau Mas Dhani sendiri gimana? Kayak tadi tuh yang tanggapan bahwa kayaknya lebih sulit untuk orang Muslim dengan beda aliran ngobrol bareng di satu meja daripada sama yang non-Muslim. Begini, sebenarnya setiap agama itu pasti ada yang namanya fanatisme itu ya, fanatisme berlebihan ya. Fanatisme sebenarnya nggak apa-apa asal tidak berlebihan. Nah, memang dunia Islam tahun-tahun ini tuh mengalami masa yang namanya masa-masa pubertas. Jadi
Jadi memang ya harus dialami memang hal-hal seperti ini memang kita Growing pains ya. ya kayaknya ya. growing pains. Itu tidak hanya Islam dong, Kristen juga ngalamin itu Dulu kan. sempat ya. Zamannya Ku Klux Klan dan lain-lain zaman dulu kan. Right, Holy War. Ya. Nah, dan itu sudah dialami semua oleh umat Nasrani kan udah selesai itu. Udah selesai sehingga umat Nasrani sekarang lebih calm kan. Nah, ini sekarang saatnya Islam yang lagi pubertas nih gitu. Jadi kita ya harus maklum sebenarnya, harus maklum, tapi sebagai bangsa kita butuh leader yang bisa memberikan pemahaman. Ya kalau namanya presiden pasti ngajari rakyatnya, wajar. Kata-kata mengajari rakyat itu nggak aneh karena presiden kan harusnya menjadi guru bangsa ya. Nah, kita ini butuh presiden yang sekaligus juga menjadi guru bangsa yang bisa menjelaskan bahwa hal-hal seperti ini tuh tidak boleh terjadi, bahwa ada golongan yang mengklaim mereka yang paling benar tuh nggak boleh terjadi, bukannya malah bergabung dengan ormas tersebut, sehingga seolah-olah rakyat yang lain tuh bukan rakyatnya gitu loh. Kalau kamu bukan ormas ini berarti kamu bukan rakyatku. Nah itu kan menjadi jurang pemisah lagi antara pemimpin dan rakyatnya. Jadi seorang pemimpin itu apapun itu, entah itu presiden, entah itu menteri agama, entah itu menteri yang lain-lain ya, itu dia harus berdiri di tengah-tengah. Dia nggak boleh terlihat terkesan ada dalam satu kaki tertentu dalam dunia Islam ini gitu. Nah, ketika itu terjadi, nah itu yang membuat keserasian ini sulit dijahit karena rakyat itu butuh contoh dari pemimpinnya. Memang Islam itu memang agama politik, tapi dipolitisasi oleh golongan. opposite, Ya, gitu loh, ngerti nggak? Ya. Gue kenal HTI, bener gue deket sama HTI, gue sama FPI deket. Sebenarnya nggak ada, there's no such a thing. There's no such a thing mau ganti Pancasila dengan yang lain-lain seperti bendera. Itu menurut saya itu jangan-jangan nih ya. Jangan-jangan yang angkat bendera itu false flag. Tapi kalau misalnya benar gimana?